Assalamualaikum students. Nice to see you again. Let's start the lesson today. The lesson today is about job application letter. Job application letter. Jadi kali ini kita akan membahas surat melamar pekerjaan atau tentang melamar pekerjaan. Yang pertama, definisinya dulu ya. Definition of job application letter. A letter of application also known as a cover letter. Jadi surat lamaran itu bisa disebut juga cover letter. Artinya sama aja, surat lamaran. Yaitu di sini udah jelas surat lamaran adalah sebuah dokumen yang berisi resume kalian, resume pelamar kerja mengenai atau memberikan informasi kalian berupa pengalaman, kemampuan atau apapun tentang kalian kepada si pemberi kerja. Jadi di dalam surat lamaran itu kalian di dalamnya itu resume diri kalian. Lalu selanjutnya function of job application letter. Ini fungsi dari surat lamaran itu intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. Jadi fungsinya itu mempromosikan kalian bahwa kalian itu cocok dalam pekerjaan tersebut. Jadi fungsi dari surat lamaran ini mempromosikan si pelamar kerja. Oke, selanjutnya ada part of the application letter, yaitu bagian-bagian dari surat lamaran. Ini ada 7 poin. Dan ini yang pertama ada your address. Jadi kalian jangan lupa memberikan alamat lengkap kalian, cantumkan. Lalu yang kedua itu the address of company, to use complete title and address. Jadi cantumkan juga alamat perusahaan yang dituju itu lengkap beserta judulnya juga lengkap, jangan disingkat, jangan pernah disingkat. Jadi kayak seperti kita misalkan melamar pekerjaan ke Pertamina, tulis Pertamina yang lengkap, jangan disingkat PRTM Mina, jangan seperti itu. Yang ketiga, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Jadi kalian membuat suratnya itu dengan jelas dan langsung kepada orang yang bertanggung jawab menerima surat tersebut. Contoh, melamar pekerjaannya ke Pertamina. Nah, di situ yang bertanggung jawab atas penerimaan surat tersebut itu siapa? Misal kepada Mr. siapa? Mr. Asep, Mr. Rudi. Misalkan ditulis dengan jelas itu suratnya untuk bapak atau ibu siapa pimpinannya. Opening paragraph, use this paragraph to specify which job you are applying for. Jadi di dalam bukaan kalian harus menspesifik nih pekerjaan apa yang ingin kalian lamar. Jadi apabila di situ dibutuhkan tenaga customer service misalnya, ya pekerjaan yang kalian lamar adalah customer service ditulisnya. Nah, jika kalian menulis di dalam lamaran itu kalian masih mempertanyakan pekerjaan itu masih terbuka atau tersedia, maka itu nanti masuknya ke dalam question the available of the job opening. Jadi masih ada pertanyaan gitu untuk pekerjaan itu masih terbuka atau enggak. Ya, yang kelima ada middle paragraph atau body atau isi dari surat lamaran kalian. Nah, this section should be used to highlight your work experience which most closely match. Jadi di nomor 5 ini, di bagian 5 ini, di dalam bagian ini sebaiknya digunakan untuk menyoroti pengalaman kerja kalian. Jadi nanti mencantumkan pengalaman kerja kalian sebelumnya. Kalau pengalaman kerjanya customer service atau bagian yang lain, jelaskan saja. Pernah jadi customer service di perusahaan ini tahun sekian sampai tahun sekian, atau jelaskan saja berapa lamanya. Di bagian ini juga kalian mencantumkan pengalaman pekerjaan itu harus cocok dengan apa yang akan dilamar sekarang. Kalau nggak sama, itu bisa ada kecocokan. Nah, saat menjelaskan pengalaman pekerjaan atau kemampuan itu jangan singkat tapi harus jelas, jangan sedikit ya, ditambah-tambahin lah kata-katanya.
Jadi kalian itu harus memberikan alasan yang kuat kenapa kalian harus atau bisa dipekerjakan di perusahaan tersebut. Jadi jangan singkat dan berikan alasan yang kuat. Dan yang keenam ada closing paragraph atau penutup. Closing paragraph to ensure action on the part of the reader one position is to ask for an interview appointment time. Jadi di closing paragraph ini untuk memastikan si pembaca apa yang kalian tulis itu benar-benar harus jelas sehingga si pembaca atau pemberi kerja itu bisa mempertimbangkan kalian untuk bekerja di perusahaannya. Dan di closing paragraph juga memungkinkan untuk kalian menanyakan jadwal kalian bisa interview atau wawancara. Jadi di closing paragraph ini kalian bisa tanya kapan kalian bisa interview atau wawancara. Dan untuk mempermudah si pemberi kerja, kalian atau si pelamar kerja itu sangat perlu mencantumkan nomor telepon dan email untuk agar bisa dihubungi. And the last, number 7, always sign the application letter. Jadi di sini setiap surat di akhir surat lamaran itu jangan lupa dikasih tanda tangan pelamar kerja atau kalian. Jangan lupa juga nomor dan email agar mudah dihubungi. Dan yang paling penting itu adalah lampiran seperti pengalaman, ijazah, sertifikat, kartu identitas, dan yang lainnya. Oke, enough for pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman menangkap materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.